Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham gorengan lagi ya, yaitu saham bumi dan nanti juga mungkin saham brand atau ini ya, apa ya, mirip-mirip yang lain, bisa saham friend atau saham-saham yang lain. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan dari teman kita ya, apakah bisa kalau misalnya saya beli saham bumi ini tuh saya hold sampai beberapa tahun ke depan ya, kira-kira bisa naik apa enggak. Kalau saham-saham gorengan itu memang naik turunnya itu tidak pasti ya teman-teman. Jadi bisa jadi labanya nggak naik tapi sahamnya naik, atau malah rugi, sahamnya rugi tapi perusahaannya rugi tapi sahamnya naik, itu bisa saja ya. Nah, kalau saham bumi, saya nggak yakin saham bumi ini bisa naik tinggi ya teman-teman. Itu karena apa? Bebannya sudah terlalu berat ya saham bumi ini. Saham bumi ini dulu sudah sempat naik sampai 8.000 ya. Kalau teman-teman lihat di chart yang lebih besar ya, itu sampai 8.000 kalau nggak salah. Kita cek di Google coba ya. Saham bumi. Ini maksimal. Nah, ini ya teman-teman. Ini di harga ini kalau nggak salah dulu sempat di harga 8 ribuan ya. Nah, ini ada sempat 8 ribu ya. Saham bumi ini dari harga berapa ini? 700-an, 800. Setelah itu anjlok sampai 400 ya. Tapi ini kalau transaksi hariannya bisa sampai 200 ya teman-teman. Karena saya sempat ini beli di harga 200. Kemudian naik lagi di sekitar 3.000, kemudian turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Dan sekarang harganya sempat nih di harga 50 nih, tahun berapa ini? Ini 2015 itu sekitar 50-an. Coba bayangkan teman-teman, kalau teman-teman punya saham bumi ini di harga 8.000, kemudian sekarang tinggal 50 ya, dengan di hold sampai 6 tahun malah tinggal 50 perak, itu bagaimana rasanya? Ngeri ya teman-teman. Jadi kalau saham-saham gorengan seperti ini ya sebaiknya teman-teman tidak usah koleksi lah. Kalau mau trading yang mending trading saham-saham yang fundamentalnya bagus pun masih bisa ya. Kalau teman-teman mau trading saham apa ya, misalnya kayak saham-saham pertambangan atau saham-saham konsumer, itu masih bisa untuk trading. Dan kalau misalnya turun pun turunnya nggak bakalan terlalu jauh. Ini coba kita bedah fundamentalnya. PBV-nya 1,4 ya. Kalau di secara PBV nggak terlalu besar ya. Masih lumayan lah 1,4. PR-nya 29. Tapi kita cek coba di statistiknya ya. Ini tahun 2020 ini minus ya saham bumi. Minus 2021 positif 32, 22 positif, IPS-nya 22. 2023 positif 3. Cash flow-nya minus 2 triliun, net profit-nya 900 miliar. Dividen nggak ada. Jadi ini apa, kalau saya ini diragukan ininya ya. Labanya benar apa enggak? Terus yang paling berat ini teman-teman. Total lembar sahamnya itu 371 miliar, bayangkan. Ini kalau labanya 3,7 triliun saja, ini IPS-nya cuma 10 ya. IPS-nya 10. Nah, sekarang kita lihat labanya itu cuma 900 miliar. Dan cash flow-nya minus ya. Jadi kalau saya ya nggak mau lah investasi di saham yang seperti ini. Kalau teman-teman mau ambil risiko ya silakan ya. Tapi kalau saya nggak mau. Trading aja nggak mau saya. Karena ini
full gorengan ini ya, saham-saham seperti ini. Bisa aja nanti suatu saat dia akan dibuat di harga rendah terus nih, biarin aja. Ini 1 tahun turunnya berapa ini? Hampir 50% ya. 3 tahun fluktuatif, 5 tahun fluktuatif ini dari 2020 sampai 2021 sempat di Rp50 ya. Nah, kalau saham yang lain misalnya Friend, ini satu golongan nih teman-teman, saham Bumi, Friend, apa ya lagi ya, BNBR mungkin ya. Friend ini coba ini harganya Rp50, mentok di Rp50 nih. Satu minggu nggak ada transaksi ini, cuma Rp50 aja nih, dari 11 Desember sampai sekarang ini Rp50. 3 bulan. Nah, padahal dia sempat naik di 66, ini kan naiknya ini digoreng karena ada isu ya, itu isu merger dengan XL kalau nggak salah ya. 1 tahun nih sempat di 71, sempat di 162. Nah, coba kita lihat brand. Nah, ini brand ini masih hangat-hangatnya ya, dia digoreng sampai naik tinggi, sekarang sudah landai dan turun ya. Nah, ini hati-hati teman-teman, nih saham-saham seperti ini itu gak jelas. Nah, kemarin udah auto reject ini ya, ARB ini ya di 5.400, gak bisa jualan ini, antri di situ 54.000 lot. Saya udah sering bilang saham brand ini hati-hati ya teman-teman, karena PBV-nya coba ini 182 kali, PR-nya 414 kali. Berat ini. Labanya berapa nih? IPS-nya cuma 13. Labanya 1,3 triliun, berarti jumlah lembar sahamnya banyak nih, 133 miliar. Terus apalagi ya saham-sahamnya? Gutu coba. Gutu ini ya, mentok aja di ini 85, 88 ini kan. Udah mentok di situ, ini sempat di 56, dinaikkan lagi sampai 100, habis itu turun. Nah, ini saran saya teman-teman yang sudah terjebak di saham seperti ini tuh mending cut loss saja ya. Saat harganya naik ini cut loss. Kalau nggak mau cut loss total ya cut loss bagian. Jadi misalnya ini naik 2%, cut loss 10%. Nanti kalau turun biarin dulu. Tapi kalau naik lagi cut loss lagi 10%. Ini 10 kali cut loss sudah keluar dari Gutu, dan kita punya duit gas, investasikan ke saham-saham yang fundamentalnya bagus. Itu banyak itu. Tinggal teman-teman pilih salah satu yang dividennya besar ya, saham-saham batubara. Kalau yang stabil ditahan krisis, dividennya nggak terlalu besar tapi harga sahamnya naik terus, saham-saham perbankan, itu udah tenang, itu hidup kita tenang, tinggal fokus saja nambah jumlah lot. Jadi kesimpulannya saham-saham seperti Bumi ini lebih baik dihindari ya teman-teman. Coba ini kita lihat beritanya Pak. Nah, ini kan biasanya nih sebelum naik dikasih berita-berita seperti ini ya. Harga saham Bumi menguat. Nah, ini ada alasan saham Bumi punya perspektif positif ya. Kalau saya itu udah inilah, saham Bumi sudah saya coret lah. Saya nggak mau lagi investasi di situ ya. Oke, ini pendapat pribadi saya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh punya pendapat yang lain, silahkan membandingkan, cari data yang lebih lengkap dan lebih komprehensif. Tetapi kalau saya secara pribadi, saya nggak mau lah investasi di saham-saham gorengan. Lebih tenang hidup saya investasi di saham-saham yang jelas ya, dividennya banyak ya, seperti ini HPMM, Adaro,
Kalau mau ke perbankan ya BRI, BNGA, yang BMRI, BNI gitu kan. BSSR nih juga bagus. Dimas ini walaupun sahamnya nilainya kecil tapi dia rutin bagi dividen, teman. Tuh dividennya ini bisa sampai 15% setahun. Nah, ini kan lebih menarik seperti ini. Udah tanam duit di situ, setiap tahun dapat 15%, lumayan. Dan ini harga sahamnya sudah turun ya, turun jauh. Kalau mau turun lagi mungkin di sekitar 125 ya, tapi ini kayaknya ditahan di 160 nih. PTBA ini jelas ya, ini saham-saham yang fundamentalnya bagus, dividennya juga besar ya, hampir 20%, bahkan tahun kemarin sampai 40% ya dividennya. Udah hidup tenang. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya. Hari ini hari apa nih ya? Hari Rabu 10 Januari, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.